Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyah. Mari kita hadirkan niat dalam bagi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan niat mendengarkan kajian ilmu agama. Kita kemarin sampai kepada pembahasan mengenai tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Fatihah kemarin ya. Jadi menghadap kiblat sudah kita bahas, kemudian takbiratul ihram juga sudah kita bahas ya. Kemudian kita akan membahas mengenai membaca surat Al-Fatihah. Terkait hadis yang berkaitan dengan membaca surat Al-Fatihah ini adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ubadah bin Samit, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Jadi Rasulullah bersabda bahwasanya tidak sah salat orang yang tidak membaca ummul Quran. Ummul Quran ini maksudnya adalah Al-Fatihah. Dan termasuk Al-Fatihah, termasuk bagian dari surat Al-Fatihah adalah basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sholat kemudian membaca Al-Fatihah tanpa basmalah, jadi tidak dibaca pelan, juga tidak dibaca nyaring. Jadi dia nyaring tidak baca, pelan pun tidak baca, maka sholatnya kalau tidak diulang bacaan Al-Fatihahnya dengan lengkap, maka tidak sah. Jadi termasuk bagian dari surat Al-Fatihah adalah basmalah, membaca basmalah. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'tumul Fatihata faqra'u Bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha." Faqra'u Bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha. Apabila kalian membaca Al-Fatihah, kata Rasulullah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah basmalah. Kenapa? Karena sesungguhnya basmalah ini merupakan salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Ya, jadi makanya harus membaca surat Al-Fatihah karena merupakan bagian dari membaca basmalah karena merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai ya tahu ya kita ada rukuk ya, ada rukuk. Jadi setelah selesai baca Al-Fatihah secara rukun berarti rukuk. Nah, rukuk di sini harus disertai dengan tumakninah. Tumakninah pengertiannya sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, yaitu mendiamkan anggota tubuh seluruhnya sejenak seukuran kira-kira membaca subhanallah. Ya sekitar 2-3 detik lah. Subhanallah. Nah, seperti itu. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Rasul bersabda, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Jadi kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam ruku. Pengertiannya tadi. Jadi kalau orang sholat kemudian dia cepat gitu, nggak ada diamnya sama sekali, jadi nyambung terus, nggak ada diamnya sama sekali, nggak ada tenangnya sama sekali, seperti yang pernah viral biasanya di awal bulan Ramadan, ngejar target misalnya, biar dapat predikat sholat paling cepat, nah ini tidak sah berarti. Kenapa?
karena tidak ada tumakninahnya sama sekali. Nah, kemudian di riwayat yang lain, masih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Jadi ketika ruku, ya, disebutkan para sahabat mengatakan ya tentang ini tadi, kalau sebelumnya perkataan ya, kalau ini perbuatan Rasulullah yang direkam oleh para sahabat. Wa idza raka'a, jadi Rasul itu ketika ruku amkana yadayhi, meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut beliau. Itu sempurnanya seperti itu. Jadi kalau ruku itu tidak syarat memang. Kalau di kitab-kitab fikih kan disebutkan bihaitsu tanalu rohtahu rukbatahi. Sekiranya orang ruku itu adalah ya sekiranya ini telapak tangan ini nyampe ke bagian lutut. Tapi tidak syarat harus meletakkan. Tapi kalau meletakkan itu yang lebih sempurna. Nah, Rasul mengerjakan itu, melakukan seperti itu ketika beliau sholat. Ya, summaha saradhahrahu. Jadi sambil membungkukkan punggung beliau. Sambil membungkukkan punggung beliau. Nah, jadi posisi ruku yang benar adalah dengan meletakkan telapak tangan kita pada lutut dan meregangkan jari-jarinya. Terbang. Panjari, Mbak, panjari. Baik. Yang kedelapan adalah i'tidal. Ini penting, ya. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan tentang tata cara sholat, beliau mengatakan summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Ya. Kemudian Rasul mengajarkan, kemudian engkau berdiri, ya. Engkau berdiri setelah orang ruku, itu kan dia bangkit dari rukunya. Ini namanya i'tidal ini. Sampai dia benar-benar tegak. Dan ini disertai tentunya juga dengan tumak. Kemudian beliau mengatakan, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Jadi Rasulullah itu ketika mengangkat kepala beliau sampai tegak hingga tulang punggungnya kembali pada posisinya. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Jadi ini salatnya Rasulullah i'tidalnya seperti itu. Bagaimana ketika sujud? Nah, ketika sujud ini pertama adalah diawali dengan meletakkan kedua lutut. Jadi kalau jangan langsung terjun kayak gitu, bukan. Tapi dua lutut terlebih dahulu yang mengenai tempat sujud. Kemudian kedua tangan, kemudian kening dan hidung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya ketika sholat itu yang diletakkan adalah kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan pada saat seseorang melaksanakan sujud. Jadi itu ya, kalau kita sholat seperti itu, jangan langsung terjun, tangan langsung nyentuh lantai, bukan. Tapi dua lutut dulu, kemudian dua tangan, kening, kemudian hidung. Seperti itu. Dari Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi. Kata beliau, sahabat ini, beliau menyaksikan, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sujud, beliau ini meletakkan kedua lutut beliau terlebih dahulu, baru kemudian meletakkan kedua tangannya. Jadi itu cara sujud yang benar, bukan langsung terjun ya. Ini tolong diperhatikan ini. Kemudian Rasul memerintahkan, ini karena hadisnya dipotong-potong ini, menyesuaikan dengan urutan sholat. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai benar-benar tumakninah pada saat sujud. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Jadi Rasulullah mengatakan, saya diperintahkan kalau sujud itu dengan meletakkan 7 anggota badan. Alal jabhah, jadi dengan kening, ini jabhah ini namanya kening, wal yadain kedua tangan, warukbatain kedua lutut, wa atrafil qadamain dan juga jari-jari kedua kaki. Wa atrafi al qadamain, jari-jari kedua kaki. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Dan posisi sujud dengan meletakkan kedua telapak tangan ini adalah sejajar dengan atas pundak.
dan merapatkan jari-jarinya atau merenggangkannya serta mengarahkannya ke arah kiblat. Paham ya? Bisa menggambarkannya. Meletakkan kedua tangan ya sejajar dengan pundak, ini pundak kita ini ya. Kemudian merapatkan jari-jarinya atau mengarahkannya. Jadi boleh gini, terserah. Tapi mengarahkan kemana? Ke arah kiblat. Dan merentangkan lengannya, jadi menjauhkan dari perutnya, serta menjauhkan paha dari perutnya. Seperti itu. Cara sujudnya adalah seperti itu. Gambar 27 di sini. Nah, ini caranya seperti jadi menjauhkan atau merenggangkan lengan dari perut dan menjauhkan paha dari perut. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Adapun perempuan maka merapatkan lengan. Tahu ya lengan ya? Lengan ini lengan kalau dalam bahasa Arab beda, tapi kalau Indonesia sama. Ini kita ini, nah ini namanya lengan bawah. Ini lengan atas. Jadi di sini perempuan ini merapatkan lengan. Merapatkan lengan. Kemudian juga perut dan paha itu juga dirapatkan. Karena ini lebih tidak memperlihatkan badannya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang sifat-sifat salat. Jadi merentangkan lengan atau menjauhkan paha dari perut dalam kondisi sujud. Ya, ini dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Malik bin Buhainah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtihi. Rasul itu apabila sedang melaksanakan sholat, maka beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga kelihatan putih ketiak beliau. Jadi Rasul itu walaupun nggak pakai deodoran itu ketiaknya putih. Insya Allah. Ani bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas juga, ya tadi disebutkan juga tentang masalah sujud sujud dengan 7 anggota badan. Ini masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min khalfihi fara'aitu bayadha ibtihi wa huwa mujakhin qad farraja baina yadayhi." Jadi kata beliau, saya menghampiri Nabi dari belakang dan saya melihat putih ketiak beliau dan beliau dalam keadaan mujakhin. Mujakhin ini ngangkat perut. Angkat perut, merenggangkan lengan, dan menjauhkan paha dari perut. Dia harus ya diangkat kayak ginilah. Silahkan bayangkan sendiri ini. Jadi kalau nanti ketemu Ustaz Syamah bisa minta dipraktekkan pada saat beliau sholat. Faidha sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidha wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Jadi dilanjutkan kembali bahwa ketika sujud, ya, ketika Rasul itu sujud, maka beliau ini meletakkan kedua tangannya, ghaira muftarishin, ya, dan tidak terlalu terbuka. Wala qabidha, tapi juga tidak beliau rapatkan. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Kemudian beliau hadapkan ujung jari-jari kaki ke arah kiblat. Itu pada saat sujud. Jadi kakinya itu ngadep ke kiblat gini. Kakinya, jari-jari kaki itu ngadep ke kiblat, bukan seperti ini, bukan, tapi kayak gini. Jadi masuk ke dalam ya, jari-jari kaki ya. Paham kalian ini, teman-teman? Nah, itu. Kemudian pada saat duduk, ini kan sujud. Setelah sujud apa duduk di antara dua sujud, ya. Hadisnya adalah riwayat Bukhari, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian engkau bangkit dari sujudmu, berarti duduk dalam kondisi setelahnya adalah tumakninah. Nah, wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa 'ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, ya, wa idza jalasa fi rak'ataini, ya, di antara dua rakaat, jalasa 'ala rijlihi al-yusra. Beliau ini duduk, ini kok rakaat ini, saya cek nanti. Ada pensil biar saya tanda.
Bentar. Nanti saya cek nanti. Jadi ketika duduk di antara dua sujud ini, beliau duduk pada kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jadi ini duduk apa namanya iftirash. Itu maksudnya. Duduk iftirash itu adalah duduk pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Jadi kita tahu ya, orang kalau nyinden bagaimana duduknya? Nah itu kakinya kan ditaruh, didudukin dua-duanya kan kaki bawah itu kan. Tapi kalau ini satunya dijadikan alas, satunya tegak. Itu namanya duduk iftirash. Sudah tergambar ya teman-teman ya, duduk iftirash. Seperti yang kita praktekkan itu. Duduknya seperti itu. Bertumpu pada mata kaki dari kaki kirinya, kemudian menegakkan kaki kanan. Namanya duduk iftirash. Duduk semacam ini memudahkan seseorang untuk berpindah dari gerakan satu ke gerakan setelahnya. Tapi ini sifatnya sunnah, sempurnanya seperti itu. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita di Indonesia. Tapi kalau mungkin kalian keluar negeri atau sedang umroh atau sedang haji umpamanya, atau sedang mungkin tur ke makam-makam para wali yang ada di luar sana, karena sudah sering kan wali-wali di Indonesia pengen wali-wali di luar negeri misalnya. Nah, mungkin akan mendapati sedikit berbeda. Selama dikatakan duduk tidak ada masalah. Sebagian orang malah duduk bersila itu. Bagaimana Ustadz? Kalau seandainya sujud, setelah sujud bangkit, duduknya bersila. Bagaimana ini? Apakah boleh? Boleh. Karena itu masih dinamakan duduk. Jadi duduk di antara dua sujud ini juga boleh dilakukan dengan menegakkan kedua kakinya dan duduk dengan bertumpu pada keduanya. Nah, boleh seperti itu. Boleh ya. Jadi kalau tadi kan satunya didudukin, satunya ditumpukan. Nah ini duduk ditumpukan pada kedua-duanya. Duduknya sinden itu. Tahu kalian? Nah, jadi kakinya itu diangkat, kemudian diduduki. Nah, ini hukumnya adalah boleh. Namanya ini ik'a. Nah, tahu kalian duduknya perempuan bagaimana biasanya? Nah, jadi duduknya, aduh, gimana? Gini. Nah ini duduk kayak gini. Nah ini, nggak tahu kelihatan nggak? Misi ya, tunjukkan kaki saya yang sudah nggak perlu pakai masker. Itu namanya duduk ik'a. Ik'a. Baik. Hilang. Ini dia. Sebentar. Ya. Jadi itu duduk ik'a. Begitu juga duduk istirahat. Nah, yaitu duduk setelah sujud yang kedua setelah sebelum berdiri. Itu namanya duduk istirahat. Duduk setelah sujud yang kedua setelah berdiri. Itu juga dinamakan duduk istirahat. Atau sebelum berdiri. Sebelum berdiri atau setelah berdiri. Nah ini hukumnya sunnah. Jadi kalau orang mau sujud, itu enggak langsung sujud. Tapi misalnya ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri kan? Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardh dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar. Nah ini duduk dulu. Enggak apa-apa. Itu namanya duduk istirahat. Baru kemudian sujud. Atau misalnya setelah sujud menuju berdiri, ini nggak langsung sujud, nggak langsung berdiri dulu, tapi duduk dulu, istirahat dulu, ya. Paham, Devi? Nah, seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah sunnah saja. Kalau memang bisa kita praktekkan, silahkan, tapi tidak harus seperti itu. Dari sahabat Malik bin Huwairis Al-Laitsi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'ida. Jadi Malik bin Al-Huwairis, beliau ini melihat Nabi pada saat mengerjakan sholat. Nabi itu pada saat sampai rakaat ganjil, beliau tidak langsung bangun hingga ia duduk istirahat terlebih dahulu. Jadi duduk dulu, baru kemudian
bangun. Itu namanya duduk istirahat. Dan juga boleh ya duduk misalnya ini kakinya itu dilipat, disaling dihadapkan gitu, melipatkan gitu. Ini gimana ya? Apa? Jadi gini duduknya. Nah, kayak gini lah. Iya, kalau latihan ya enggak sakit. Kayak gini. Ini nggak kelihatan nih yang udah gini. Itulah bedanya ngaji online dengan ngaji offline itu. Jadi duduk gimana ini? Kalau cowok saya jadikan model, cewek semua ini aurat. Udah lah, nanti silakan dikirim, ada itu ditahrir nanti ke saya. Kakinya itu pokoknya dihadapkan sama kayak tadi duduk sinden, cuman kalau itu kan ditegakkan ke atas kan. Nah, ini enggak dilipatkan masing-masing ke dalam. Yang kaki kiri menghadap ke kanan, kaki kanan menghadap ke kiri, dilipatkan, kemudian diduduki. Itu boleh juga seperti itu. Kemudian setelahnya berdiri ya dari sujud. Nah, kalau selesai misalnya sujud berarti berdiri. Kalau Anda berdiri sujud lain juga sama, disunahkan untuk duduk istirahat. Jadi bertumpu pada kedua tangan, kemudian setelahnya baru bangkit menuju ke rakaat setelahnya. Karena ini akan lebih memudahkan. Kemudian diperbolehkan juga seseorang yang berdiri dari duduk istirahat ini bertumpu kepada kedua kakinya. Jadi boleh ya, banyak cara duduknya itu. Bisa seperti yang kita sebutkan tadi. Bagaimana dengan duduk tasyahud? Ini duduk tasyahud ini ada dua, tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal hukumnya sunnah. Kalau tasyahud akhir hukumnya wajib. Tasyahud akhir ini posisinya adalah dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas ujung kedua lututnya dengan menggenggamkan tangan kanannya kecuali jari telunjuknya. Itu adalah posisi kita pada saat melaksanakan tasyahud akhir. Meletakkan kedua tangan di atas ujung kedua lutut. Jadi tangan kita ini dua-duanya di atas di ujung lutut. Kemudian menggenggam yang tangan kanan, yang kecuali telunjuk ya. Nah, seperti itu. Oh, ya, pertanyaannya nanti saja. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika baca tasyahud sampai pada perkataan illallah, maka di sini menunjuk, memberi isyarat dengan jari telunjuknya ketika membaca illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tadi kan seperti ini kan, ini di pesan-pesannya mengganggu. Seperti ini ya. Kemudian ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah, ini diangkat dikit seperti ini. Tidak digerak-gerakkan ya, bukan digerak-gerakkan seperti ini, bukan. Karena ada yang melakukan seperti itu. Jadi hadisnya panjang ini silahkan nanti dicek di hadis riwayat Imam Muslim. Nah, mengangkat jari telunjuk ini adalah ke arah kiblat dan makruh, tidak membatalkan salat ya. Makruh kalau digerak-gerakkan. Jadi kalau pas salat misalnya diangkat kemudian digerak-gerakkan kayak gini. Nah, ini hukumnya adalah makruh. Tetapi yang sunnah adalah memberikan isyarat dengannya dan sedikit membengkokkan. Jadi seperti ini. Nggak lurus kayak gini, bukan. Kayak nunjuk-nunjuk gitu, bukan. Dia agak bengkok seperti ini. Sebagaimana ini ada, silahkan dicek di riwayat Abu Dawud dalam bab sholat. Ketika memberikan isyarat dan tasyahud. Kemudian membaca doa tasyahud. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, jadi pada saat itu mereka itu baca tasyahud dengan sirat mereka sendiri. Kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kalian itu kalau sholat, yang kalian ucapkan adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina. Hati-hati nanya panjang di sini. Assalamu alaina wa ala, lamnya panjang, wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau di riwayat ini disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh seperti itu. Nah, kemudian ketika duduk ya di rakaat terakhir ini, maka di sini memajukan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian duduk pada tempat duduknya. Seperti itu. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Namanya duduk apa? Duduk tawarruk. Kenapa duduk tawarruk? Karena dalam duduk ini seseorang menempelkan ya apa ya? Ya saya bilang aja ya. Jadi menempelkan bagian itu pantat kiri ya ke tempat duduknya. Kemudian menegakkan kaki kanan dan kaki kiri itu dimasukkan ke dalam kaki kanan, bawah kaki kanan. Itu namanya duduk tawarruk. Kecuali kalau memang dia ini masih ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Dia di sini bukan tawarruk tapi iftirash, seperti yang tadi itu iftirash. Kemudian dia sujud sahwi dulu kalau memang ada hal-hal yang menjadikan dia sunah mengerjakan sujud sahwi. Kemudian setelah selesai sujud sahwi baru duduknya duduk tawarruk. Nah, baru kemudian salam. Nah, terkait membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'din ya Rasulullah amarana Allahu an nusalli alaik fa kaifa nusalli alaik. Mereka bertanya, Rasul, kami diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Kemudian beliau terdiam. Fasakata. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, qulu, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam kama alimtum. Jadi itu yang dibaca. Membaca doa tadi. Nah, salamnya bagaimana? Nah, ini Rasul, sahabat menceritakan, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu ala yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini mengucapkan salam ke arah kanan dulu, salam kayak tadi itu, kemudian baru kiri salam kayak tadi. Yang wajib adalah yang pertama, yang kedua hukumnya sunnah. Dan ketika mengucapkan salam, itu harus lengkap. Setidaknya minimalnya adalah assalamualaikum. Tidak boleh orang salam kemudian ada yang kurang dari itu. Tidak cukup. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu nggak ada alnya di situ. Yang benar adalah assalamualaikum. Atau misalnya diganti assalamualaika, tidak sah juga. Atau assilmualaikum misalnya, juga tidak sah. Jadi menoleh ke kanan, ya, kemudian melanjutkan menoleh ke kiri. Ya. Karena apa? Diceritakan oleh para sahabat. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadhu khaddihi. Rasul itu kalau salam, beliau ya mengarahkan ke kanan dan mengarahkan ke kiri sampai kelihatan nih putih pipi beliau itu kelihatan. Itu ya. Baik. Kemudian kita tahu bahwasanya disunahkan membaca kunut pada saat salat subuh. Yaitu kapan? Ketika habis i'tidal. Jadi ruku, bangun dari ruku alias i'tidal pada rakaat kedua, kemudian membaca kunut. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik, ya, beliau berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihim tsumma tarak. Jadi Rasul itu mengerjakan kunut selama 1 bulan, mendoakan mereka agar celaka. Siapa ini? Kabilah, beberapa kabilah ya, Zakwan dan Usayyah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan tindakan kezaliman sehingga didoakan jelek celaka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Fa amma fis subh ya, ada dalam salat subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Jadi Rasul itu senantiasa berkunut sampai beliau ini meninggal dunia. Bagaimana doa kunut itu sendiri? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Hadaitnya hanya pendek ya. Allahumma hdini fiman hadait. Man hadait. Sebagian orang baca seperti itu. Wa afini fiman, baru ini hanya panjang. Afait. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Panjang pendeknya hati-hati. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian membaca salawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Seperti itu. Ini doa kunut. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai orang yang mampu berdiri dan rukuk tapi tidak bisa sujud. Bagaimana salatnya? Insya Allah akan kita bahas pada kajian minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah. Alhamdulillah banyak ikut. Ini pertanyaan pertama, Masya Allah. Kok saya nggak ada suaranya Ustadz ya dari pertama masuk tadi? Oh ya, mungkin harus lem biru kali HP-nya. Dilempar beli yang baru. Enggak, dicek tadi dari tadi dengar soalnya. Enggak ada, sudah saya cek sound tadi di awal dan admin bilang terdengar. Gimana kalau saat sujud itu dahi dan hidung tidak menyentuh ke sajadah karena terhalang mukena? Dahi dan hidung, syaratnya adalah ketika orang sholat, ini dahinya ini harus terbuka. Tidak boleh terhalang. Jadi kalau misalnya terhalang, berarti sujudnya tidak dianggap. Berarti harus diulang. Kalau seandainya tidak ngulang dan menyelesaikan begitu saja, sholatnya tidak sah. Oke, monggo, yang lain. Ini belum, karena nggak diingatkan, jadi saya belum murojaah dan belum sempat nanya. Pertanyaan bulu-bulu kucing. Ya, next question, yang lain. Mohon dimaklumi dan diingatkan kembali, biar saya carikan jawabannya. Kalau bacaan imam terlalu cepat sehingga makmum yang ikut dari awal tidak bisa menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, apakah makmum melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya atau makmum tersebut ikut rukuk dengan imam? Diperhatikan. Oke. Imam terlalu cepat ya. Ini saya kasih solusinya dulu. Apakah ada perincian hukum atau bagaimana? Jadi kalau yang disebutkan di kitab itu makmum bacaannya lambat, bukan imam bacaan cepat. Seperti itu. Ini saya cuman gini, supaya bisa mendapati bacaan Al-Fatihah dengan lengkap bareng dengan imam, itu kita baca di belakang imam. Dengan pengertian begini, imam baca ayat 1, kita baca ayat 1 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ya. Dia juga bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Itu. Nah, bisa dipraktekkan Ustadz tata cara salam Ustadz? Bisa. Sebentar, biar kelihatan ini sayanya. Jadi ya sudah. Selesai ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi.
menghadap ke kanan, atau assalamualaikum menghadap ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga, atau bisa juga bilang assalamualaikum, bisa juga seperti itu. Tapi yang lengkap tadi itu. Tapi yang jelas diperhatikan jangan sampai hilang itu alnya. Sebagian orang bilangnya assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini juga diperhatikan. Kita sudah belajar tentang salam. Upayakan salam kita itu benar. Jangan dibolak-balik gitu. Jangan karena sering nonton film di TV kemudian mereka salamnya itu nggak karu-karuan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tuh. Enggak. Yang panjang itu lamnya, bukan kafnya. Kadang orang malah disingkat lebih parah lagi. Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum katanya. Lah ini hati-hati bukan seperti itu. Ikum katanya gitu lah. Ini anak ngajarin yang benar. Assalamualaikum itu. Itu. Ustadz, apakah ketika perempuan sholat dan terlihat kaki harus mengulang sholat? Kalau seandainya terbuka aurat, maka seketika ditutup. Kalau terbuka aurat, tahu seketika ditutup. Misalnya ada orang sholat misalnya, anginnya bertiup kencang, sehingga menyingkap yang seharusnya ditutup. Nah ini seketika ditutup. Kalau seandainya ada sholat, kemudian ada bagian auratnya yang seharusnya ditutup, malah terbuka, sadarnya pas setelah sholat, ya berarti sholatnya tidak sah. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi, harus menutup aurat, nggak terpenuhi, sehingga sholatnya tidak sah, harus diulang. Ustadz, gimana kalau kelupaan baca Al-Fatihah? Ingatnya kapan? Kalau ingatnya masih dalam sholat, ya berarti apa yang tadi tidak dianggap, gitu. Jadi yang tadi di awal-awal nggak baca Al-Fatihah nggak dianggap. Tapi kalau seandainya ingat ya beneran ingat ini, bukan ragu-ragu. Ingatnya setelah selesai sholat, maka berarti sholatnya tidak sah, karena meninggalkan rukun. Jadi intinya kaidahnya adalah kalau sholat meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat, sholatnya tidak sah. Ketika tasyahud akhir jelang salam, saya bergerak menyambut anak yang mau jatuh dari kasur, terus kembali ke duduk tasyahud akhir baru salam sambil meluk anak. Batalkah sholat saya, Ustadz? Bagaimana ya? Sholat tiba-tiba anak mau jatuh, kemudian jadi Wonder Woman gitu mau ditangkap. Sebentar. Sebentar. Jadi gini, dalam sholat itu nanti belum dibahas di sini sepertinya. Ada perkara-perkara yang batalkan. Misalnya gerakan yang cuman sedikit sekali tapi berlebihan, seperti loncat umpamanya, ini membatalkan sholat. Jadi orang misalnya sholat parkour misalnya, membatalkan sholat ini, nggak boleh. Atau gerakan sedikit tapi untuk main-main, itu juga membatalkan sholat. Tapi ini saya belum tergambar. Jadi kalau sekedar 1-2 gerakan ya, yang sifatnya itu seperti ini misalnya, bukakan pintu misalnya, atau berpindah dari satu titik ke titik yang lebih depan umpamanya, itu tidak sama membatalkan sholat. Nah ini makanya, kalau memang gerakannya tidak banyak dan tetap mengarah ke kiblat dan seterusnya, ya. Jadi misalnya orang sholat mau salam gitu, anak jalan di depannya mau jatuh, kemudian ditahan atau gimana, dan anak ini tidak najis, misalnya tidak bawa najis atau gimana, berarti sholatnya tidak ada masalah kalau memang seperti itu. Bagaimana hukumnya jika makmum tidak mengikuti imam dalam tasyahud awal yang merupakan kesunahan, tetapi dia langsung berdiri tanpa duduk untuk tasyahud awal, yang mana tersebut adalah rukun? Tetap sholatnya sah. Ini Mas atau Pak Hamzah, di sholatnya tetap sah apabila makmum tidak mengikuti imam dalam masalah duduk tahiyat awal dan dia langsung berdiri, itu hukumnya sah. Karena gini, makmum ini punya 2 pilihan, mengikuti imam itu hukumnya wajib, dan dia di sini berdiri juga hukumnya wajib. Kecuali kalau
Kalau apa dalam udahlah cukup itu dulu nanti biar nggak merembet kemana-mana. Jadi dalam hal ini hukumnya sholatnya tetap sah. Tetap sah. Silakan berikutnya. Ada lagi? Cukup sepertinya. Satu lagi ini ada. Lafal takbir yang benar seperti apa, Ustadz? Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi itu takbirnya. Harus diperhatikan panjang pendeknya. Kemudian makhorijul hurufnya juga harus benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bukan seperti itu. Atau Allahu Akbar, bukan seperti itu. Atau misalnya hilang huruf hamzahnya. Jadi Allahu Akbar misalnya. Bukan juga seperti itu. Atau Allah Akbar, juga bukan seperti itu. Kayak tadi itu Allahu Akbar. Baik, monggo yang lain. Duduk tasyahud awal yang benar bagaimana, Ustaz? Yang tadi saya jelaskan. Tasyahud awal sunnahnya, jadi segala duduk boleh. Pokoknya segala yang namanya duduk itu boleh. Cuman yang sunnah adalah duduk apa? Iftirash. Duduk iftirash tadi itu. Jadi menjadikan kaki kiri sebagai alas, kemudian kaki kanan ditegakkan, ya, tegakkan. Duduk iftirash. Apa mau diperlihatkan gambarnya, Pak Yasmin? Kaki saya bukan kaki. Jadi duduk iftirash itu kayak gini. Iftirash seperti ini. Ini namanya iftirash. Kelihatan ya? Iftirash. Duduk tawarun seperti ini. Tapi segala macam duduk boleh. Mau duduk kayak gini. Mau duduk gini. Terserah, boleh. Tapi ya sunahnya tadi itu. Ya. Saya rasa cukup. Bila tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Kita tutup kajian kita dengan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.